Selamat bertemu kembali para siswa kelas 10 SMA MA atau kelas 12 yang ingin mereview gerak harmonik sederhana. Kita ke part 4 sekarang. Kemarin kita sudah cerita bahwa kalau persamaan simpangan diketahui, maka kecepatan bisa kita turunkan. Kemudian kalau ditanya percepatan, maka percepatan kita bisa turunkan sekali lagi. Ya. Itu yang akan kita buat untuk soal nomor 5 ini. Ya, jadi di sini kalau kita baca, perpindahan sebuah partikel yang sedang bergerak harmonik sederhana diberikan oleh X sama dengan 5 sin 2T. Ya. X dalam sentimeter, jadi X-nya dalam senti. T dalam sekon biasa. Jika periode getaran adalah T, jadi periodenya itu T, maka ditanya berapakah percepatan partikel, jadi percepatan partikel yang ditanya ya. Waktu T-nya sama dengan periode dibagi 6. Oke, seperti kita bilang pertama kita turunkan dulu itu kecepatan ya. Kecepatan di sini kecepatan naik turun ya, jadi kecepatan naik turun. Ya, bukan kecepatan rambat ya. Kalau kecepatan rambat gelombang kan begitu. Ya, ini kecepatan naik turun. Jadi kecepatan gerak harmonik sederhana. Tentu turunan pertama dari simpangan dx per dt. Ya, dan kalau Anda sudah turunkan, turunan dari sin itu cos. Turunan dari sin itu cos. Cos 2t. Tetapi karena ini t, maka 2-nya ini harus lompat ke sini. Ya. Dikalikan dengan 5. Jadi 5 kali 2. Nah, inilah V-nya. Ya. Jadi kalau kita hitung lagi, V gerak harmonik sederhana adalah 10 cos 2T. Tentu kalau ini cm per sekon. Nah, kemudian sekarang ditanya percepatan ya sebagai fungsi waktu. Ya, dari sini ditanya percepatan fungsi waktu. Maka seperti kita tahu di kinematika, percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Ya. Jadi kalau kita turunkan lagi, turunan dari cos itu apa? Min sin kan? Turunan dari cos itu min sin. Ya. 2T, 2T. Seperti tadi, di depan T ini ada 2. Maka 2-nya harus keluar di sini. Dikalikan dengan 10. Ya, 10 kali 2. Begini. Jadi percepatan T-nya sebagai fungsi waktu itu adalah min 20 sinus 2 kali T. Nah, inilah persamaan percepatan sesaat ya. Ini persamaan percepatan sesaat. Nah, sekarang kita ditanya berapa percepatannya waktu T-nya sama dengan T per 6. Jadi T-nya kita ganti T per 6 ya. Jadi waktu A-nya itu T per 6. Berapa? Berarti min 20 sinus 2 T-nya ini diganti dengan periode dibagi 6. Nah, seperti ini. Periode dibagi 6. Ya. Nah, Anda sebetulnya tahu kan periode ini berapa? Anda bisa tahu dari sini kan? Ini kan sebetulnya sin omega T. Kan gitu kemarin kan ya? Bentuknya itu selalu di depan T itu omega. Jadi kalau sin 2T berarti omeganya 2. Ya, berarti omeganya itu 2. Nah, kalau omega tahu kan, periode tahu karena omega itu 2pi per T. Omega itu kan 2pi per T. Sama dengan 2. Jadi dari sini kita dapat T-nya berapa? Pi. Ya, jadi dari sini kita dapat T-nya itu pi. Nah, kita masukkan di sini. Ini. Jadi sudut ini itu sama dengan 2. Periodenya pi. 2pi per 6. Nah, 2pi per 6 itu berapa derajat? Pi itu 180 ya. 180 bagi 6, 30. 60. Ini tuh 60 derajat. Jadi ini sinus 60. Ya, min 20 sinus 60. Nah, sinus 60 itu berapa? Setengah akar 3 kan? Min 20 kali setengah akar 3. Nah, makanya cm per sekon kuadrat kan? Cuma tidak ada akar 3, berarti harus didekati. Min 20 kali 10 itu min 10. Ya. Nah, akar 3 itu kan kalau kita dekati sekitar 1,7. Ya, sekitar 1,7. Nggak usah detail-detail lah ya. Sekitar 1,7.
Jadi min 10 kali 1,7 itu adalah min 17. Ya. Jadi min 17. Ini kan plus, salah. Yang benar kan min. Jadi jawabannya A. Nomor 7 kita tunda dulu ya, nanti di part terakhir aja. Sekarang kita ke nomor 9. Sebuah partikel bermasa 0,2 kilo berada pada ujung pegas, sehingga dapat bergerak secara harmonik sederhana. Jadi anggap aja biasa seperti biasa ya, seperti ini. Ini pegasnya. Di sini ada benda, gitu ya. Masanya itu 0,2 kilo. Kemudian dia bisa bergerak harmonik ya. Jadi bergetar kiri kanan begini. Secara harmonik sederhana. Posisi partikel dalam meter. Jadi X itu dalam meter. Sebagai fungsi waktu diberikan oleh persamaan ini. Jadi XT sama dengan A cos omega T ya. Ini meter. Dengan amplitudo 0,25. Langsung aja masukin ya. 0,25. Ya, omega 0,1 langsung masukin aja, cosinus 0,1 T. Nah, ini adalah simpangannya. Ditanya apa? Energi kinetik. Jadi yang ditanya energi kinetik ya. Partikel waktu T-nya 10 pi per 6. Waktu T-nya 10 pi per 6. Nah, berapa? Ya, Anda sudah tahu kalau energi kinetik itu kan pasti setengah mv kuadrat ya. Setengah mv kuadrat. Masanya udah diketahui. Berarti kita harus cari kecepatan. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa kecepatan dihitung dari turunan. Nah, ini kita turunkan dulu. Maka kita dapat kecepatan sebagai fungsi waktu. Ya. Turunan dari cos min sin ya. Min sin. Ini min sin 0,1 T. Nah, tapi seperti kita bilang tadi, ini ada T, jadi 0,1 harus keluar di sana. 0,1 harus keluar dikalikan dengan 0,25 ya. Jadi ini 0, jadi ini itu 0,1 kali 0,25. Oke, kurang jadi saya buat gitu. Itu VT-nya. Ya, nah sekarang kita ditanya T-nya 10 pi per 6. Jadi saya akan hitung sudut ini dulu, 0,1 T ya. Kita hitung dulu 0,1 T. Ini sudutnya soalnya ya. 0,1 T-nya ini, 10 pi per 6. 10 pi per 6. Nah. 0,1 kali 10, 1. Jadi ini pi per 6. Pi per 6 itu, pi itu 180 dibagi 6, 30. Jadi 30 derajat ini. Nah. Jadi nanti ini sin 0,1 T. Ini ada sin 0,1 T. Ini sama saja dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah. Gitu ya. Nah, baru kita hitung VT-nya kan. Ya, jadi V waktu T ya udah langsung aja V ya. VT ya udah. Berapa? Min 0,1 kali 0,25 berarti 0,025 ya, 0,025 begini kan ya, kali sinus 0,1 T. Sinus 0,1 T kan ini setengah, jadi ini kali setengah. Nah gitu ya, itu kecepatannya. Sekarang ditanya bukan kecepatan tapi energi kinetik. Nah, Anda hitung energi kinetiknya sekarang. Energi kinetik itu apa? Setengah mv kuadrat gitu ya. Jadi sama dengan setengah, masanya 0,2 nih ya, 0,2 ya. Masanya 0,2, V-nya dikuadratin. Jadi ini dikuadratkan ya. Jadi ini dikuadratkan ini. Ini kalau kita kuadratkan kan berarti 25 kali 25 625. 625 ya. 2 kalau kita kuadratkan 4. Ya. Terus ini kan 10 min 3. 10 min 3 kalau kita kuadratkan, ya, nanti kalau kita kuadratkan 10 min 6. Nah, seperti ini. Jadi V kuadrat itu langsung ini. 625 per 4 kali 10 min 6. Nah, begini. Nah, kalau kita lihat kan jawabannya beda-beda ini. Ini 6, ininya sama periodenya. Semua sama.
Jadi kita tinggal angka ini aja. Ini 6, 4, 3, 1, 0. Tinggal cari angka depannya. Ya kalau cari angka depannya gampang kan. Tidak perlu kita hitung detail. 2 dengan 2 ini pasti angkanya 1. Jadi angkanya itu 625 bagi 4. Ya, tinggal 625 bagi 4. Nah, angkanya berapa coba? 1. Ya, 6 bagi 4 kan 1. Nah, angka depannya 1. Jadi D jawabnya. Ya. Tidak perlu lagi kita hitung, D pasti jawabannya. Kalau nggak percaya pakai aja kalkulator. Ya. Karena periodenya ordernya sama semua. Jadi buat apa kita ngitung 10 pangkat min, nggak ada gunanya. Tinggal ngitung angka depan. Ini 6, ini 4, ini 3, ini 1. Nah, ini 0. Ya udah kita hitung aja. 2 dengan 2 ini pasti angkanya 1. 625 bagi 4. Coba. Angkanya berapa? 6 dibagi 4, 1. Berarti ini jawabnya. D. Ya, itu cara menghitung. Itu penting juga. Sekarang kita ke nomor 11 ya. Sebuah partikel bergerak harmonik sederhana pada pegas dengan tetapan gaya 80 Newton per meter. Ya, jadi tetapan gaya pegas ini ya. 80 Newton per meter. Oke. Masih gerak harmonik sederhana ya. Amplitudo getaran partikel tersebut 20 cm. Ya, jadi amplitudonya 20 cm. Ya. Dan kecepatan maksimumnya, kecepatan maksimum itu 4 m per s. Yang ditanya berapa massa benda? Berapa massa benda? Nah. Pertama, massa ini tersembunyi di K. Ya, ada hubungannya dengan K. Anda sudah tahu bahwa periode itu adalah 2pi untuk pegas ya, akar M per K. Periode. Kemudian kalau omega, 2pi-nya udah hilang. Ini dibalik, akar K per M. Ya, jadi Anda perhatikan M itu ada di sini. Ini K, ini omega. Jadi kalau Anda kuadratkan ini, omega akan menjadi omega kuadrat. Ya. Akar dikuadratin hilang, sisa K per M. K per M. Nah, dari sini kan Anda bisa hitung massa kan? Tinggal dikali silang kan, pindahkan ke sana. Omega kuadrat ke bawah. K. Jadi K per omega kuadrat. K-nya sudah tahu. Sekarang kita cari omega kuadrat. Gimana cara mencari omega kuadrat? Nah, itu dari V maksimum. Ya. V maksimum, amplitudo maksimum. Nah, Anda kan sebelumnya sudah tahu. Kalau yang gampang aja, kita pakai aja yang bentuk standar. Yaitu X-nya ada di titik asal. Kan asin omega T. Ini adalah Ini adalah simpangan. Kalau Anda mau cari kecepatan, Anda turunkan. Kalau Anda nggak hafal ya rumusnya ya. Anda turunkan kan kecepatan VT. Turunan dari sin cos omega T. Tapi kan ini ada T-nya. Maka omeganya ini harus keluar ke sana. Dikalikan dengan A. Jadi omega kali A. Nah, ini kan juga sinusoidal. Nah, inilah yang disebut dengan kecepatan maksimum. Nah, ini bisa kita tulis kecepatan maksimum kan. Cos omega T. Jadi kecepatan maksimum itu rumusnya adalah omega kali A. Itu maksudnya. Ya, omega maksimum ini, V maksimum ini diketahui 4. Omega itu yang kita cari. Ya, omega ini yang kita cari. Amplitudo diketahui, cuma centimeter, harus jadikan meter. Jadi kalau jadikan meter 0,2 ya. Nah, begini. Ya, jadi kita masuk dari sini. V maksimum, omega kali A. V maksimumnya 4, omega A-nya ini 0,2. Jadi dari sini kita dapat omega itu 4 dibagi 0,2. 40 bagi 2, 20. Nah, tinggal masukin ke sini kan. Jadi massa sama dengan K 80 per omega kuadrat. 20 kuadrat. 20 kuadrat itu 20 kali 20. Gitu. Seperti ini. Kilogram, sistem internasional. Ya, tinggal Anda coret kan. 20 dengan 80, 4. Ya, 4 per 20. Ya, kalau mau desimal berarti 2
4/20 itu berarti 4 dibagi lagi kan 2. 20, 10. 2/10. 0,2 kilo. Jadi 0,2 kilo. Jawabannya D. Oke, saya rasa kita cukup 3 soal saja. Nanti di part 5 kita buat 5 soal ya. Nomor 7 yang terlewat kita akan buat di part 5 nanti. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda belum subscribe dan Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti pembahasan tentang soal fisika, kimia, matematik di channel kami. Sekali lagi, ini adalah buku di mana kita bahas tadi soal-soalnya, demikian juga teorinya. Dan kalau Anda masih perlu tambahan soal, walaupun soal di sini sudah cukup bagus dan banyak, Anda bisa memiliki buku ini ya, Penuntun Belajar Fisika, supaya Anda mantap untuk mengikuti testing, ulangan, dan apa saja tes. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.